Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gilman dan didampingi oleh Pak Hermanto yang sudah melanglang buana kesana kesini sebagai seseorang yang mempunyai experience di kapal pesiar selama 14 tahun, teman-teman. Oke. Nah, di episode kali ini teman-teman akan kita kupas lagi tentang jabatan, seperti itu, tentang jabatan, tentang kenaikan pangkat atau mekanisme kerja, seperti apa, karena kemarin kita berkaitan dengan gaji yang didapatkan, tips yang bisa dihasilkan, dan berapa spend money atau uang yang akan kita bawa dari istilahnya selama bekerja di kapal pesiar dan kontrak kerja rata-rata range antara mungkin 1 tahun 6 sampai 8 bulan itu dibawa untuk pulang ke rumah. Nah, itu kemarin kita sudah jelaskan. Kalau teman-teman mau mengikuti yang kemarin, berarti teman-teman sudah tahu berapa gaji yang didapatkan, berapa tips yang dihasilkan. Nah, untuk dari utility itu hanya dari satu utility aja ya. Nah, kalau untuk kali ini saya akan mengupas tentang masa kerja, terus jabatan, terus bagian-bagian apa aja sih yang ada di kapal pesiar seperti itu. Dan secara levelnya bagaimana kita bisa meningkatkan secara pertama mutu kerja kita sehingga kita mempunyai jenjang jabatan yang mungkin didam-damkan seseorang seperti Pak Hermanto. Dia jabatan terakhir adalah seorang GM di suatu kapal pesiar dan beliau sudah lebih dari 5 kapal pesiar sudah pindah-pindah gitu. Oke, nah itu istilahnya tuh. Nanti teman-teman kalau mau ikut lagi di pelatihan program dan perhotelan kapal pesiar yang akan dibimbing oleh Pak Hermanto akan mengenal lagi tuh istilah-istilah selama di kapal pesiar. Oke, Pak Hermanto, kita langsung aja nih, nggak usah pakai basa-basi lagi. Biasanya jabatan apa sih Pak? Kalau yang di kapal besar itu jabatannya jabatan apa aja dan naik levelnya itu seberapa lama? Seperti itu. Oke, berarti kita bicarakan tentang jenjang karir. Betul, jenjang karirnya. Kita start dari utility. Oke, utility. Apapun, siapapun kita sebelumnya, begitu kita ke kapal, kita start dari utility. Oke. Ya, kecuali contoh kayak saya udah pernah bekerja 5 atau 8 tahun di kapal yang lain. Yeah. Saya pindah ke perusahaan yang lain. Kebetulan dibutuhkan posisi saya bisa untuk menjabati posisi itu. Oke. Tapi rata-rata untuk pemula, apapun jabatan sebelumnya di hotel, karena dia tidak punya pengalaman kapal, semua start dari utility. Semua start dari utility. Yang no cruise line experience. Oke, berarti betul-betul teman-teman, jadi jangan khawatir. Yang belum mempunyai pengalaman kerja di kapal pesiar itu memang secara awal basically akan ditempatkan di bagian utility. Semuanya itu tanpa terkecuali, meskipun teman-teman mungkin sudah mempunyai pengalaman dan di hotel ataupun jabatan tinggi. Tapi ketika masuk ke kapal pesiar untuk pertama kalinya pasti akan masuk ke basic dulu. Yes. Oke. Jadi setelah dari basic itu, dari utility apakah ada kemungkinan untuk pindah divisi Pak? Biasanya kalau kayak gitu misalkan dari kan kalau di hotel itu ada F&B, ada AK, ada FO. Kira-kira kalau di kapal pesiar ada pindah seperti divisi seperti itu tidak? Atau departemen? Ada, itu ada yang ya? namanya kita bilang cross area, cross departemen. Cross departemen. Maka kita akan pindah dari departemen kita ke departemen yang lain. Tapi itu tidak semena-mena kita bisa pindah begitu saja. Oke. Nah, untuk satu kontrak pertama kita harus selesaikan dulu. Ya, satu kontrak pertama kita harus selesai. Satu kontrak pertama berarti harus selesai dulu. Kembali kemudian ke kapal di kontrak kedua, baru kita mengajukan. Mengajukan karena di kontrak pertama kita udah PDKT sama departemen yang contoh kita mau pindah ke housekeeping atau kita mau pindah ke gift shop. Gift shop itu kayak SPG atau SPB.
SPG pelayan toko. Oh iya. Ya. Atau kita bisa kalau emang instruktur fitness bisa VP atau fotografer. Jadi di kapal itu umumnya kayak kita di darat, Pak. Ya, jadi kita banyak departemen lain kayak florist. Kita ada florist juga di kapal. Karena apa? Kita kan kapal itu harus didekor sedemikian rupa. Tamu juga ada celebrate sesuatu, order bunga, ada nikahan. Kan kita ada wedding juga di kapal. Oh, ada wedding juga. Ya, occasionnya, functionnya untuk wedding. Jadi ada yang cruising sambil acara pesta pernikahan ada juga. Jadi berbagai macam function itu dilakukan di dalam kapal. Jadi banyak departemen yang ada di darat, kayak fotografer, florist departemen, entertainment itu mencakup dari dancer, musician, clown atau badut atau banyak. Jadi kalau saya takut banyak departemen. Makanya di kontrak pertama itu gunanya kita bersosialisasi. Oke. Oh kayaknya di departemen itu enak nih. Atau kita dari gali utility, gua mau ke bar. Pindah ke bar, tapi begitu pindah juga kan nggak bisa langsung punya posisi, Pak. Start lagi dari utility bar gitu kan. Nah, kalau emang lihat mau dari awal di bar, tentu kan pilih dari sebelum berangkat. Jadi nanti pada saat interviewnya mau masuk utility-nya kemana? Oh, maunya utility bar, supaya tidak membuang waktu. Oh, saya mau utility-nya housekeeping, jadi langsung housekeeping gitu. Jadi ada kita sebutkan nanti itu mulai pada saat interview, Pak. Interview itu nanti kita ditanya, spesialis mau kemana. Nah, setelah kita interview itu udah oke, kita masuk departemen housekeeping. Satu kontrak selesai, kontrak 2 kita kembali. Jangan takut tidak promosi. Kenapa? Makanya di kontrak pertama itu kita harus benar-benar tunjukkan siapa kita, kualitas kerja kita itu seorang pekerja yang bisa diandalkan, kita mampu melakukan segala tugas yang diberikan, jadi kita punya nilai yang baik. Ya kan? Kalau kita kerja baik, kita bisa diandalkan atasan, kita punya hubungan yang dekat dengan atasan, bukan dia menjilat ya. Karena atasan senang sama kita, apa yang kita lakukan, yang diperintah kita lakukan selalu dengan benar dan tepat. Ya, jadi pasti dong, tidak mau pimpinan kita pasti dong senang sama kita. Senang dalam artian positif ya, bukan negatif ya. Makanya di kontrak kedua, karena nilai evaluasi karena kita dievaluasi 2 atau 3 bulan sekali. Itu ada penilaian karyawan ya, KPI kalau orang sini ya. Itulah yang membuat kita bisa naik ke next step. Saat pun dipromosi kayak ada saya waktu itu di kapal, namanya kita panggil Papi Brown, dia orang Jamaika, dia di kapal itu hampir bekerja bersama kita tuh hampir 10 tahun. Tapi nggak mau dipromosi. Maunya di situ aja. Yang dia udah merasa nyaman di utility garden di Swasser. Promosi nggak mau kan? Ya itu ya. Kalau buat saya mah aneh. Tapi perusahaan itu memberikan haknya dia. Kamu nggak mau promosi ya sudah. Kamu akan tetap. Jadi dia sudah nikmat di kantor. Dia sudah cukup dengan gaji yang dia buat di sini. Padahal dia kalau mau pindah posisi mungkin pendapatannya juga akan nambah sih. Iya. Itu kan ya hak seseorang. Oh itu bisa nolak gitu Pak ya? Bisa Pak. Kayak saya maunya di sini aja. Ajukan aja nggak apa-apa. Jadi kan kita memberikan kesempatan sama yang lain untuk dapat promosi. Gitu. Karena kesempatan itu kan tidak 2 kali ya. Iya benar. Makanya itu. Justru yang udah dipromosi pengen dipromosi, yang dipromosi nggak mau promosi. Jadi itulah kesempatannya. Jadi di kontrak kedua itu ya pastinya umumnya kalau kita kerjanya benar dan baik dan pimpinan puas apa yang kita kerja, pasti kita kasih second chance untuk naik step untuk ke departemen atau posisi yang lebih baik. Seperti saya bilang kemarin, dari utility cleaner atau dishwasher atau proposer, kita bisa ke crewmate atau ke lido. Itu tergantung nilainya kita juga. Kalau kita ke crewmate berarti nilai kita biasa-biasa saja. Tapi kalau nilai kita lebih bagus, kita bisa di buffet atau di lido. Karena kalau crewmate hanya berhadapan dengan kru. Tapi kalau di lido kita berhadapan dengan tamu. Jadi jenjang karir kita udah lock up 1 step. Jadi cepat. Ya dari situ entah kita ke room service, waiter atau jadi asisten waiter dan lido. Jadi percepatannya sudah dekat. Jadi cepat lah ini ya Pak ya.
Tapi Pak, kalau gaji itu untuk awal ya tadi kan itu berasal tidak berdasarkan background jabatan kita terakhir Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan negara kayak gitu mempengaruhi nggak Pak? Misalkan saya dari Indonesia, Bapak misalkan dari Amerika atau Prancis, itu mempengaruhi nggak sih Pak gaji? Atau ada juga? Enggak. Makanya kan kapal punya standar yang sama. Mau orang Prancis mau orang Belanda mau orang China mau orang Indonesia posisi lo itu gaji lo segitu. Jadi nggak ada diskriminasi pada saat aku. Kita dibayar sesuai dengan apa keahlian dan pekerjaan kita. Kan kalau kita orang Asia ya Indonesia kan kecil-kecil Pak badannya. Kalau nggak sama orang Afrika atau orang mana ya, mungkin Prancis lah tinggi besar gitu Kan kan. yang digaji buat tinggi badan bapak. Yang digaji keahlian bapak sih. Bapak badan gede tapi kalau bobo-bobo buat apa? Iya lah, benar kan? Iya benar. Tapi biasanya Pak kan kalau kayak misalkan kayak di hotel itu kan ada tempat-tempat favorit Pak yang untuk bekerja ya misalkan saya maunya di F&B aja gitu atau di HK aja lah sebagai room boy karena kalau di F&B saya nggak bisa masak atau apa. Kalau di kapal pesiar ada nggak kira-kira tempat pilihan kita nih? Saya mau bekerja yang tadi dibilang di bagian gift apa yang tadi gitu. Kayak gitu nggak sih Pak kalau ini? Makanya start kembali dari awal. Kita semua dimulai dari bottom, dari utility. Nah, selesaikan kontrak pertama. Pada kontrak pertama itu kita sudah PDKT ke manajer departemen yang mau kita tuju. Kita sudah ngomong kontrak depan kalau saya selesai boleh nggak saya pindah departemen kamu. Kalau dia udah oke, kita ngomong sama manajer kita selesai kontrak ini, kontrak depan. Selagi masih kerja ya. Saya mau bilang nanti itu langsung suratnya dibuat di atas nama karena perlu ACC manajer kita, departemen kita, baru kita minta surat ke departemen yang kita tuju. Jadi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi dan itu happening di dalam kapal. Jadi nggak usah takut. Gak ada, nggak bisa, lo kan orang FB, lo harus di FB, nggak bisa. Karena kita kan punya hak asasi, di sana dihargai. Berarti memang betul-betul kayak ya kita hargai pekerjaan kita. Betul. Jadi di sana itu nggak kayak di sini like and dislike, memang ada, tapi semuanya dihitung dengan fair. Kalau hierarki suku semua kebangsaan di sana pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kan selama kita bisa menunjukkan nilai kita, kemampuan kita, kan tidak menghalangi kita untuk berkarir dan berkarya. Seperti ini, nggak usah jauh, contohnya saya lah. Terus saya di sana tunjukkan bahwa saya mampu dan bisa. Makanya saya juga cepat berkarir dan berkarya di dalam kapal. Karena apa? Saya merasa mampu. Saya bilang, saya mampu untuk posisi itu. Kasih saya kesempatan. Saya langsung ngomong sama harga di kapal. Tapi kalau saya nggak bisa, nggak usah dipecat, saya resign. Jadi saya jalan sendiri untuk meraih yang saya mimpikan. Tapi kalau kamu nyaman di posisi kamu ya di situ ya silakan. Tapi saya nggak mau stay di satu tempat aja yang sama. Karena kebetulan user yang interview saya di Indonesia, ART-nya itu, ketemu saya lagi di kapal. Saya bilang, you still remember me, Mr. John Seri? Oh yeah, I know you from Indonesia, yeah. So, like you say, you promise me agama promotion. Jadi, ya saya ketemu dia, saya ngobrol, kan dia janji sama gua mau promosiin gua. Karena lu lihat pengalaman gua, tapi kan selalu kita bilang kita start dari utility. Gua minta dong, kasih gua kesempatan. Nah, seperti itu. Betul dia waktu itu Icat pegang jadi HRD di kapal, jadi saya bisa ngomong sama dia juga. Jadi saya punya kesempatan. Terus saya promosi, ya walaupun bukan dia tetap saya akan ngomong dengan HRD yang ada di kapal pada saat itu. Nah, Pak, itu kan tadi kontrak pertama itu 6 sampai 8 bulan ya. Terus ketika dia mau pindah ke bagian yang lain, apakah gajinya mengikuti awal lagi atau ada kenaikan? Kalau misalkan pindah, tapi kalau misalkan dia tidak pindah di kontrak keduanya, apakah gajinya sama dengan yang di awal? Ini kan makanya saya bilang semua punya patokan Pak. Utility as utility, the all department they got the same salary. Oke. Ya.
Semua rata-rata basic starter from 850 to 1000. Oke. Jadi antara 850 sampai 1200 semua utility yang ada di dalam kapal. Baik dari housekeeping, FD, apapun bentuknya, semua akan mendapatkan basic yang sama. Gitu namanya juga utility. Gitu. Tapi kalau misalkan dia di tahun pertama kontraknya sudah selesai nih Pak, dia mau masuk di kontrak yang kedua nih dengan utility, berarti gajinya sama. Oke. Berarti kalau gaji sama itu nanti kalau untuk gaji itu berdasarkan dari kerja ya, kinerja kerjanya juga kali ya. Paling kan kalau kita ada overtime. Pada saat gaji kita akan berubah pada saat kita promosi ke ada one step ahead. Pokoknya kayak tadi saya bilang dari utility kita naik ke crewmess. Itu pasti gajinya ada perubahan. Yang tadinya basicnya 1.850, maksimum dengan overtime 1.200, di sini udah mulai 1.200 sampai 1.500 atau 2.000 atau bahkan lebih. Nanti naik lagi ke Lido, startnya basicnya 1.500 sampai berapa? Nanti masuk lagi dining room, nggak ada basic. Karena apa? Kita di dining room itu dapat uangnya dari tip. Gitu. Resiko semakin besar, gaji semakin besar, resiko semakin besar. Tapi waiter, asisten waiter nggak punya basic salary. Nggak punya dia Pak. Ada di kontrak itu waktu zamannya saya cuma gaji $50 sebulan. $50 sebulan. Coba apa? Bingung kan? Iya. Gedenya dari mana? Dari tip. Dari servis kita melayani tamu. Karena tamu itu kalau sudah senang sama kita, dia akan membayar lebih dari yang kita harapkan. Saya udah pernah cerita, saya itu ada orang Eropa Timur, dia cuma suami istri sama 2 anak. Hampir setiap hari dia bukan saya cek 1.000. Kalau dia 4 hari aja di kapal, dari satu table itu satu shipping, yang shipping satu, belum shipping 2 yang lainnya. Dari dia sendiri dia 4 hari udah kasih saya $4.000. Betul. Kebayang kan? Iya. Belum dari tamu-tamu yang lain gitu. Jadi nggak usah takut. Kok jadi waiter, jadi asisten waiter gajinya nggak ada. Jadi nggak usah takut. Itu kan kembali pada kita, karena kita mampu menghandle tamu kita, melakukan pendekatan sama tamu kita. Disitulah kesempatan kita membuat mereka tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kita memberikan servis yang terbaik. Dan itu pastinya selama mengikuti masa pelatihan dan pendidikan itu pastinya akan di-share dong Pak. Betul, saya akan bagikan pengalaman saya sama teman-teman. Nah itu makanya teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Semua itu pasti akan mendapat pelatihan dan pendidikannya, bahkan akan dibimbing langsung sesuai dengan pengalaman beliau. Jadi apapun itu teman-teman, kalau menurut saya ya go ahead aja, ikuti dulu, karena saya yakin kok Pak Hermanto itu pasti ingin yang dibimbingnya atau dibinanya itu pasti ingin sukses seperti dia. Gitu. Betul kan Pak ya? Itu merupakan suatu kebanggaan sendiri. Nah, itu suatu kebanggaan kata Pak Hermanto. Artinya kita semua juga mempunyai beban moral atau kebanggaan kalau misalkan yang kita rekomendasikan terus di maintain atau di mentoring oleh Pak Hermanto atau diajarkan semuanya dan dia berhasil. Saya juga cukup bangga loh Pak kalau gitu, karena dengan adanya kita memberikan informasi seperti ini bisa membantu orang lain. Sekarang ini kemarin kan Pak Hilman ikut sama saya ya, soal pandu. Saya kembali nanya apa yang Pak Hilman rasakan pada saat itu. Iya benar-benar iya. Ya saya ya cukup ya terharu juga sih teman-teman, karena Pandu itu orang tuanya bukan dari keluarga yang mampu. Iya. Keluarganya tidak mampu, ayahnya tidak bekerja. Iya, ayahnya juga tidak bekerja. Dia anak pertama dari 3 bersaudara, tapi bisa sukses. Kasih tahu udah berapa lama Pandu ngumpulin uang? 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun karena dia memang harus bekerja dulu sambil bekerja dia mengikuti pelatihan untuk di kapal pesiarnya itu teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya terbayarkan dengan keberangkatan dia di Caribbean ya Pak ya. Carnival Sunrise ya. Dengan gaji awal dia $850 ya. Kita terima awal sebenarnya 600 ya. Begitu kontrak jadi dia mau berangkat, berangkatnya udah naik gajinya. Iya. Ya kan? Iya, makanya benar-benar beruntung itu seorang Pandu. Iya. Oke, Pak, untuk selanjutnya nih
Kalau masalah kayak apa namanya? Kayak kan kalau di kita kan kalau kerja di darat itu kan ada sistem pembayaran pajak atau asuransi. Apakah itu akan dipotong langsung dari gaji atau memang tersendiri biasanya? Oke, Pak Yoga. Kalau kita kerja sebagai kita itu namanya kita kerja untuk mendapatkan devisa negara kita ya. Kita kan tenaga kerja yang kerja luar negeri untuk menambah devisa pendapatan negara. Kita tidak bayar pajak secara Pak Yoga. Oh, tidak bayar pajak. Jadi tidak ada pemotongan pajak Pak ya? Betul, dari gaji kita bersih apa yang kita terima segitu. Terus kan tadi asuransi. Ya. Kita memang tidak bayar asuransi. Oh, tapi Perusahaan cover kita dengan fasilitas medical kita. ya contohnya yang itu ya Pak ya, yang kemarin kita bahas Pak ya. Kita sakit di kapal, izin manajer, izin supervisor, report bahwa saya hari ini sakit, saya mau dokter. Nanti manajer kasih surat atas nama Hermanto, nomor sekian, departemen ini posisi ini mau berobat. Kita tinggal datang dokter bukan 24 jam Pak. Jadi tanda mau sakit, ada klinik di situ, khusus kru. Kita datang, kita report, kita kasih tahu sakit kita apa. Nanti dokter akan memberitahukan kita boleh bekerja atau kita harus istirahat. Jadi referensi dari dokter Ke manajer kita. Oke. Dokter yang di kapal pesiar atau Kapal bisa pesiar. di kapal Kita pesiar? kan rumah sakit ada di kapal. Oke, Pak. Kata dokter bilang, oh kamu harus istirahat 3 hari. Oh kamu harus di karantina karena kamu penyakitnya ini. Kalau kita di karantina, kita benar-benar di dalam kamar dikunci, nggak boleh keluar kemana-mana. Dan tidak boleh ada dia mempunyai kegiatan apapun ya. Kita makanan aja kita diantar. Baju kotor kita diambil, disanitize semua bersih. Ya, jadi kita di karantina benar-benar di karantina dalam kapal. Kayak orang kena COVID dong. Ya. Betul. Jadi nanti di masa-masa COVID itu buat saya, dulu saya pernah kena, tapi bukan karena saya yang sakit. Roommate saya sakit, diare. Kalau orang Indonesia mencret-mencret atau diare itu penyakit yang biasa. Ya. Buat mereka itu luar biasa. Oh gitu. Jadi karena roommate saya diare, akhirnya kita di karantina. Dan di karantinanya saya tidak bisa sekamar sama dia. Ya, dia tetap sakit dia, tapi saya juga di karantina dipindah ke kamar yang lain. Jadi teman saya itu sendiri, saya sendiri. Oh, karena hanya gara-gara diare itu. Gara-gara diare. Kalau di sini kan kita biasa mau kemana itu? Iya, benar. Oh, Di iya. sana itu nggak boleh. Sampai stop buang airnya. Oh. Sampai dinyatakan sehat. Nanti dokter juga akan datang ngecek ke kamar. Ke dia dan ke saya waktu saya tidak sakit saya akan dicek bahwa benar nggak nih. Jadi makanan kita diantar. Okay. Apa kita mau diantar itu makanan dari dining room, termasuk kita dikasih waktu itu masih zamannya video ya Pak. DVD bukan DVD, kaset. Oh iya. Dan Jadi tamak sih itu kayak begitu. Jadi kita dikasih tontonan karena kita di kamar nggak ngapain selama umpamanya 4 hari, 5 hari di dalam kamar nggak kemana-mana ya hiburannya nonton. Padahal cuma diare. Ya. Kalau di sini diare masih bisa shopping. Betul-betul memang di kapal pesiar itu betul-betul apa namanya, semuanya dijaga betul Pak ya. Karena kan jangan sampai menularkan pada teman kerja yang lain, apalagi sama tamu. Iya, oke. Jadi Kan kalau tamu sakit, tamu juga di karantina Pak. oh, Dia rugi dong, dia udah bayar mahal ya. iya itu makanya. Makanya supaya tidak tertular ke tamu, kitanya di karantina dulu. Padahal diare ya. Diare. Gitu. Kalau flu atau batuk mungkin bisa menular ya. Tapi kalau diare Kan udah biasa karena kita nanti sebelum berangkat kan kita juga dapat vaksin Oh, anti flu. iya, iya. Di kapal nanti kita suntik lagi, itu biasanya bisa 12 kali atau 13 kali kita flu shot Pak. Jadi Iya. kita tidak akan bilang selama di kapal karena kita Iya. punya anti flu buat badan kita gitu. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya di sesi ini. Masih berkaitan dengan gaji nih Pak. Nah, biasanya biasanya kan kalau dari jenjang karir ada kenaikan gaji. Biasanya evaluasinya itu berapa lama sih Pak? Apa berdasarkan dari yang tadi Bang, kalau Bapak kan dapat sertifikat, dapat PIN, itu untuk menaikkan level kita ya Pak ya dalam pengajuan mungkin di kontrak kedua, ketiga, seterusnya. Gimana sih Pak nanti? Ini Pak. Jadi makanya kan saya bilang kita itu akan dievaluasi kalau kita behind the house ya. Nah, contohnya yang kayak tadi kita anak galing, anak rumes, anak lido,
itu kita akan dapat report atau penilaian dari bos kita atau Langsung supervisor dari atau manajer kita, dan kita akan dinilai per 2 atau 3 bulan sekali. Per 2 bulan ya, per 2 Nanti akan ada nilai, dan itu tidak sepihak biasanya. Seperti kita eye to eye, kalau saya duduk sini, saya udah tulis, saya biasanya kamu disuruh baca. Kamu setuju nggak apa yang saya baca? Apa yang saya tulis kamu baca? Kamu lihat. Oh kenapa saya? Jadi kita bisa nanya, kenapa kamu kasih nilai saya begini? Jadi terlibat kan kamu waktu itu begini, kamu pernah terlambat, kamu begini, kamu pernah lama. Jadi itu detail. Jadi kita bisa tanya, kenapa kamu nilai saya seperti ini? Kemudian pada saat kita sudah masuk ke dining room yang berkontak dengan tamu, kita dinilai oleh 2 orang. Selain atasan kita dinilai dengan tamu. Makanya ada guest comment, komen guest tentang kita, baik yang buruk atau yang jelek. Itu juga mempengaruhi karir kita, mempengaruhi kontrak kita. Mr. Hilman as a waiter in my table 15. He's excellent or wonderful waiter. I love him. Itu tak ada tuh komennya. Itu sebagai ini ya, rekomendasi ya. Nanti itu dikirim, nanti dari itu dia dikirim ke service kita di kapal. Nanti itu akan dikirim lagi ke manajer kita. Dari manajer kita nanti pada saat briefing itu akan dibacain. Mr. Hilman got appreciation from our guest last cruise. Mr. and John Smith really love Mr. Hilman. Ada kebanggaan kan? Iya. Jadi kalau kita sebagai istri dapat appreciate itu dari guest, berarti kan kita untuk mengejar Blue Ribbon atau teman udah dekat. Dengan adanya itu juga promosi kita bisa kebayar lah. Tapi kan kalau orang biasa-biasa mau dipromosikan nggak mungkin Pak. Harus orang spesial yang Karena tidak ada nilai lebihnya. Yang biasa-biasa banyak Pak. Yang luar biasa ya susah. Kita menjadi orang yang luar biasa. Iya, setuju. Nah, teman-teman, kalau mau menjadi orang yang luar biasa, kata Pak Hermanto, jangan takut teman-teman untuk segera bergabung di bawah bimbingan Pak Hermanto langsung, sehingga teman-teman bisa mengikuti seperti apa ya, jejaknya Pak Hermanto gitu loh. Dia bisa sukses di kapal pesiar sebagai top level waktu itu, dan juga tadi sudah di-share tuh teman-teman jabatannya, kenaikan gaji, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan promo. Itu kita baru share di sini loh teman-teman. Apalagi teman-teman kalau mengikuti langsung program pelatihan dan pendidikannya, otomatis beliau tuh pasti paling jago langsung deh teman-teman. Tidak ada kaleng-kalengan lagi. Oke teman-teman, segera bergabung langsung dengan bimbingan Pak Hermanto. Di mana Pak Hermanto alamatnya? Kita lembaga pendidikan kejuruan Hotel School and Cruise Line yang beralamat di Jalan Haji Nawawi Raya nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi langsung teman-teman ke Jalan Haji Nawawi Raya nomor 5 yang ada di Jakarta Selatan. Langsung datang ke situ, bertemu langsung dengan Pak Hermanto. Pak Hermanto, saya ingin sukses di kapal pesiar gimana? Langsung akan dikasih tahu metodenya apapun itu. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya yang pastinya akan lebih cetar, yang pastinya akan lebih menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi, semangat pagi, salam sehat. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pandu Wijaksana. Saya alumni dari Tadika Puri Hotel School and Cruise Line. Saya mengikuti program kelas intensif selama 1 bulan, dan saat ini saya akan berangkat menuju Miami Homeport, bekerja di kapal pesiar Carnival Sunrise sebagai Cook 3. Bagi teman-teman yang mau join bergabung di kapal pesiar, bisa bergabung di Tadika Puri. Terima kasih. Selamat siang semua, kembali lagi kepada saya Herman ex kapal pesiar. Saya dari Lembaga Pendidikan Tadika Puri, mau memberangkatkan siswa
ke kapal pesiar. Jadi harapan saya semua teman-teman yang mau bergabung untuk menjadi cita-cita ke kapal pesiar boleh bergabung dengan lembaga pendidikan kami di Tadikapuri untuk program Hotel School dan kapal pesiar. Untuk Pandu bijaksana, terima kasih, sukses selalu ya, semoga menjadi motivasi dan contoh buat teman-teman yang lain. Saya akan memberikan sertifikat bahwa kamu telah berhasil. Ini sertifikat kita dari Tadikapuri dan ini sertifikatnya buat Pandu. Ya, terima kasih Oke. atas bantuannya selama 1 bulan ini. Siap. Sukses selalu ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar. Hari ini saya sudah mengantarkan siswa saya untuk bergabung di kapal pesiar hari ini bergabung di Carnival ya, Carnival Cruise Line. Dan bagi teman-teman yang mau untuk mencari pundi-pundi dolar dan mau keliling dunia gratis dengan cara bekerja di kapal pesiar. Jadi mari bergabung di lembaga pendidikan kami, Tadikapuri Hotel School and Cruise Line. Saya menunggu semua teman-teman, adik-adik untuk bergabung belajar bersama kami di tempat kami, dan kami akan bantu semua proses dari mulai kelas intensif sampai dokumen akan kami bantu sampai mendampingi berangkat ke kapal. Saya temani sampai di airport. Contoh hari ini saya mengantarkan siswa, hari ini tugas saya selesai, saya kembali ke kantor. Harapan saya dan saya menunggu teman-teman untuk bergabung di lembaga pendidikan Hotel School and Cruise Line Tadikapuri yang beralamat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5. Saya tunggu semua yang mau sukses dan mengumpulkan pundi-pundi dolar. Oke? Thank you.